Di video ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dan juga implementasi dari sifat inheritance ya. Jadi di dalam object oriented programming atau pemrograman berorientasi objek, teman-teman mungkin sering dengar kata pewarisan atau inheritance. Nah, bagaimana sih sebetulnya implementasi inheritance atau pewarisan itu dalam bahasa Java? Yuk kita langsung aja cobain. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa kelas. Kelas yang pertama adalah kelas pegawai yang akan sebagai superkelasnya dalam video ini ya. Kemudian ada dosen yang nanti akan menjadi subkelas dari pegawai. Kemudian ada dokter juga subkelas dari pegawai. Dan kelas tes pekerjaan yang nanti akan kita gunakan untuk mentes proses inheritance atau pewarisan sifat yang akan kita lakukan nanti. Nah, di sini teman-teman, pegawai ini sebagai superkelas atau orang tuanya atau parentnya nanti akan memiliki berbagai macam karakteristik yang akan diwariskan kepada subkelasnya atau childnya atau anaknya. Nah, di sini karena superkelasnya atau orang tuanya itu adalah pegawai, dia mewariskan sifat-sifatnya kepada dosen dan juga dokter, karena dosen ini merupakan pegawai dan dokter juga merupakan pegawai. Oke, kita langsung saja dulu kita coba bikin karakteristik properti-properti yang ada di dalam kelas pegawai. Saya membuat nama. Kemudian saya juga membuat gaji pokok, tipenya integer. Oke. Kemudian saya membuat metode get untuk namanya. Bagi teman-teman yang masih bingung dengan metode get dan set, kenapa harus ada metode get dan set, bisa dicek di video di bawah. Di video bagian modifier, set, dan get method. Cek aja di link description box di bawah ya. Oke, kita lanjut. String get name, kita return nama. Jadi kita keluarkan namanya dengan menggunakan metode get name. Oke, berikutnya saya juga mau membuat metode untuk set nama. Di sini dia pakai parameter nama, jadi biar dia nanti bisa diinputkan oleh pengguna ya. Nah, kemudian nama di kelas ini akan saya isi dengan nama dari inputan user. Berikutnya saya juga membuat metode get gapok atau get gaji pokok untuk mengambil nilai, untuk menghitung nilai dari gaji pokoknya. Nah, by default di kelas pegawai ini gaji pokok akan saya beri 1000. Kita langsung saja bikin public integer get gapok. Di sini saya bikin gaji pokok, saya isi 1000. Kemudian return gaji pokok. Nah, berikutnya saya juga akan membuat sebuah metode yang bersifat public juga untuk menghitung total gaji. Jadi setiap pegawai itu dia bisa memiliki atribut nama, dia bisa memiliki field nama, dia bisa punya gaji pokok. Kemudian dia punya metode get nama, set nama, get gaji pokok untuk mendapatkan gaji pokoknya, serta punya metode total gaji pokok. Nah, total gaji pokok ini nanti akan berbeda-beda ya teman-teman antara kelas dosen dengan kelas dokter. Kalau gaji pokok di sini karena kita set gaji pokoknya untuk pokoknya yang pegawai itu pasti dapat 1000. Tapi nanti di bagian total gaji pokok akan berbeda. Total gaji, maksudnya total gaji ya, bukan total gaji pokok. Total gaji. Di sini saya masukkan parameternya adalah tunjangan. Karena nanti tunjangan inilah yang akan bervariasi tergantung dari dia dari kelas apa.
Jadi konsepnya, objek yang dibuat dari kelas pegawai, dia akan memiliki seluruh karakteristik ini. Nah, tapi besaran tunjangannya itu berbeda-beda, tergantung dari dia itu pegawai tapi kelas apa gitu ya, kelas dosen atau kelas dokter. Gitu. Kalau kita bikin objek ya, nanti di contoh kita akan langsung bikin objek dari kelas dosen. Objek dari kelas dosen itu mewarisi seluruh sifat-sifat dari kelas pegawai plus dia memiliki karakteristik dosen, yaitu tunjangannya berapa. Dokter juga seperti itu. Kalau kita bikin dari kelas dokter, berarti kita membuat objek dengan seluruh karakteristik pegawai plus karakteristik yang dimiliki oleh kelas dokter. Oke, kita langsung coba. Di sini tunjangan ya, kita masukkan. Tadi kita masukkan parameternya adalah tunjangan biar bisa berubah-ubah. Nanti kita ubah di dalam kelas masing-masing ya, untuk dosen-dosen, untuk dokter-dokter gitu. Oke ya, kita tambahkan. Nah, di sini saya bikin variabel total saya isi dengan get kapok. Saya panggil metode kapok plus tunjangan. Nah, kemudian saya return total. Ya teman-teman, ini semua adalah karakteristik dari kelas pegawai. Kalau kita bikin objek dari kelas pegawai, otomatis dapat semua ini. Nah, bagaimana dengan kelas dosen dan juga kelas dokter? Yuk, kita langsung coba bikin di kelas dosen. Nah, di kelas dosen ini saya mengextend kelas pegawai. Artinya apa? Saya ya merupakan subkelas dari pegawai. Saya itu maksudnya kelas dosen ya. Kelas dosen ini merupakan extends dari kelas pegawai. Jadi dia maksudnya ya subkelasnya, subkelas pegawai. Kelas dosen itu pewaris, bukan pewaris ya, memiliki karakteristik, mewarisi karakteristik dari kelas pegawai. Jadi setiap dosen itu pasti pegawai ya. Setiap dosen pasti pegawai. Jadi ini kayak kalau konsepnya itu kayak orang tua dan anak gitu. Oh, ada konsep yang lebih jelas di video saya tentang inheritance, di animasi inheritance. Teman-teman bisa cek di link description box di bawah. Nah, di situ ada animasinya. Teman-teman nanti bisa pelajari ya konsepnya itu seperti apa kalau inheritance itu. Nah, di sini kita praktiknya. Dosen extend pegawai, berarti dosen mewarisi karakteristik pegawai. Nah, bedanya apa? Bedanya di sini saya bikin tunjangan dosen. Nah, ini kan nggak ada tadi ya. Kalau teman-teman perhatikan, di pegawai itu nggak ada tunjangan nih. Nah, nggak ada, kecuali dia sebagai parameter di sini ya. Tapi kan nggak masuk nih. Nah, di dalam karakteristik si pegawai dia tidak memiliki tunjangan. Sementara dosen di sini dia memiliki tunjangan yang besarnya adalah 2000. Oke ya, sampai sini. Kemudian si dosen ini dia juga memiliki metode tampilkan. Metode ini nanti saya gunakan untuk menampilkan informasi dari dosen, dari objek dosen. Public void tampilkan. Public void tampilkan. Di sini saya akan menampilkan apa saja, ada menampilkan nama dan juga total gaji dari dosen, dari objek dosen. Saya bikin dulu sistem out. Nama saya plus apa? Plus. Nah, ini menariknya di sini teman-teman. Saya mau ngambil nama loh, tapi di sini kok nggak ada, Bu. Nggak ada tuh nama. Iya, karena kan dia tidak perlu tidak perlu dideklar secara eksplisit di kelas dosen. Karena dia sudah mengextend pegawai, berarti dia sudah memiliki semua ini, termasuk ada nama, gaji pokok, metode-metode ini udah seolah-olah dia ada di dalam sini. Jadi kita bisa langsung panggil, misalnya kalau saya mau memanggil nama, saya bisa pakai apa? Ada yang bilang pakai nama, Bu. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa ya. Kenapa nama nggak bisa? Karena nama ini dia tipenya adalah private
Jadi dia tidak bisa diakses secara langsung ya. Kita lihat di sini loh, is not visible, nggak bisa dilihat. Terus gimana cara manggilnya? Ya manfaatkanlah di sini tadi kita sudah bikin metode get nama. Maka kita panggil di sini untuk mengambil nama dari kelas pegawai. Kita ambil plus get nama. Nah ini boleh, kita boleh sekali mengaksesnya. Jadi kita bisa pakai get nama, get gaji, semuanya bisa kita panggil dari kelas dosen. Lanjut, yang berikutnya saya juga mau menampilkan total gajinya. Ya sudah, system out.println. Nah sini tak tampilkan total gaji. Nah total gajinya pakai apa? Kita bisa menggunakan metode total gaji. Nah ini ya, dari kelas pegawai kan ada nih total gaji ya, metode total gaji. Panggil aja di sini, kan dia sudah mewarisi sifat-sifat orang tuanya kan. Oke, total gaji. Nah, apakah sudah beres? Belum. Kenapa? Total gaji di sini kita perhatikan dia butuh inputan, butuh sebuah argumen yang dimasukkan ke sini berupa integer. Oke. Lah terus ini dimasukkan apa? Ini kita masukkan tunjangan dari kelas dosen. Jadi kita masukkan saja tunjangan. Nah, tunjangan yang ini merujuk pada tunjangan pada kelas dosen. Ya. Oke. Nah, ini untuk setting kelas dosen sudah selesai. Mari kita coba untuk di kelas dokter. Di kelas dokter sama konsepnya dengan yang tadi. Misalnya integer apa? Kita bikinkan untuk tunjangan ya. Kok caps lock ya? Integer apa? Tunjangan saya isi dengan, kalau tadi dosen 2000 ya dokter ya 4000 itu misalnya. Oke, kemudian di sini saya juga membuat metode tampilkan void ya, biar nggak perlu return value. Tampilkan, kita tampilkan. Jadi kalau teman-teman perhatikan, saya menggunakan metode yang sama, tapi luarannya nanti akan berbeda antara kelas dosen dengan kelas dokter. Kita lihat bedanya di mana. Oke, kita masukkan system.out.println. Ya, kita tampilkan seperti tadi. Nama saya plus kayak tadi, karena dokter ini juga merupakan merupakan subkelas dari kelas pegawai, maka dia juga mewarisi seluruh sifat-sifat dari kelas pegawai. Maka kita bisa memanggil metode get nama. Ya. Berikutnya, kita juga akan menampilkan informasi bahwa ya biar membedakan ya ini tuh dokter apa dosen gitu kan. Ya udah saya kasih aja informasi aja. System out println. Kemudian saya kasih teks aja, saya seorang dokter. Oke, jadi ini akan memberikan informasi bahwa objek yang dibuat ini adalah objek dari kelas dokter. Oke, lanjut. Kemudian saya juga sama seperti di kelas dosen, saya akan menambahkan ke informasi gajinya. Oke, system out println total gaji kita panggil dari metode total gaji, sama persis dengan bagian dosen tadi. Dan kita kasih parameternya, kita kasih argumennya dengan tunjangan. Harus banget ngomongnya gitu ya. Oke, ya ini apa ini, ada yang error. Oh, typo, kurang M. Oke, siap. Nah, sekarang kelas dosen, kelas dokter sudah siap ya. Beda ya. Kelas dosen di sini tidak ada, jadi cuma ada 2 baris, tunjangannya juga beda. Dokter ada 3 baris. Tunjangannya beda.
Tapi selain itu semua sifatnya sama, nurun dari pegawai. Gaji pokoknya juga sama. Oke, kita coba sekarang di bagian tes pekerjaan. Oke, di kelas tes pekerjaan ini kita akan melakukan testing apakah sudah berjalan dengan baik gitu ya, konsep pewarisan atau inheritance antara kelas pegawai, kelas dosen dengan kelas dokter. Nah, di sini saya menggunakan scanner karena nanti saya mau membuat input ya, input namanya mau saya ubah nanti nama dari masing-masing pegawai, maka saya menggunakan scanner. Jangan lupa juga di bagian mainnya harus disertakan biar programnya bisa jalan. Oke, langsung saja kita coba bikin. Nah, pertama kita buat dulu objek dosen dari kelas dosen. Kita coba bikin dosen ya. Oh, mungkin bukan dosen ya, mungkin kita coba mulai dari pegawai deh. Kita bikin pegawai, kita bikin objek pegawai bernama peg ya. Nggak enak banget. Pegawai peg sama dengan new pegawai. Nah, berarti kita sudah membuat objek dari kelas pegawai. Nah, yang berikutnya saya juga mau membuat dosen. Jadi dosen saya kasih nama kalau dos gitu kok nggak enak ya. Peg 2 deh, peg 1 deh. Peg 1 new dosen. Saya buat objek dosen dari kelas dosen. Kemudian yang terakhir saya juga buat objek dokter peg 2 new dokter. Nah, mari kita lihat masing-masing karakteristik dari objek yang dibentuk ya. Kita lihat dari objek peg saja. Kok enak? Objek peg saja, nggak pakai 1 dan 2. Nah, si peg ini, objek peg alias objek dari kelas pegawai ini punya apa saja sih? Kita lihat, bisa langsung aja dicek dengan pencet dot titik. Nah, dilihat di sini, oh dia punya set nama, punya total gaji, punya get nama, punya get gapok. Terus apa lagi? Udah ya. Udah, dia punya ini yang bisa diakses adalah ini. Tadi kan di sini nama tadi dia punya nama dan gaji pokok kan nggak bisa langsung diakses karena tipenya private. Jadi di sini dia cuman punya karakteristik itu tadi dot get gapok, get nama dan seterusnya. Kita coba get gapok ya. Nah, karena kan gapoknya sudah ada nih. Nah, kita coba aja get gapok. Nah, kita tampilkan ya teman-teman pegawai.get gapok. Ini kita coba tampilkan. Ini nggak keluar juga ya. System.out.println gapok pegawai. Gapok pegawai itu berapa sih? Ya, peg.get gapok. Ya. Ini enggak usah. Mari kita tampilkan. Nah, gapok pegawai adalah 1000. Benar ya? Gapok pegawai itu 1000. Kita lihat di sini. Get gapok. Nah, dia 1000. Oke. Berarti sudah berjalan, dia sudah bisa mengakses dari kelas pegawai karena memang ya dia objek dari kelas pegawai. Lanjut, bagaimana dengan dosen? Nah, dosen ini kan objek dari kelas dosen nih, ya kan? Pegawai 1. Pegawai 1 ini kan objek dari kelas dosen nih. Ya kan? Apakah dia juga memiliki gaji pokok? Mari kita cek. System.out.println gapok pegawai 1. Kita lihat gapoknya si pegawai 1 ini berapa. Peg 1.get gapok. Ya, sama ya.
Nah, kenapa? Ya karena si PEK 1 ini meskipun dia objek dari kelas dosen, dia akan mewarisi seluruh sifat-sifat, seluruh atribut yang ada di pegawai. Makanya ketika pegawai di sini kita set gaji pokoknya adalah 1.000, ya dia ketika dipanggil, ya dia dapat juga gaji pokok 1.000. Bagaimana dengan dokter? Ya harusnya sama ya, sistem out, karena dokter kan juga mewarisi sifat-sifat dari kelas pegawai. Kita coba aja. Print line kapok pegawai 2. Pegawai 2 ini dia harusnya seorang dokter ya. Dia adalah seorang pegawai tapi lebih spesifiknya dia adalah seorang dokter. Pek 2 dot get kapok. Mari kita amati. Ya, bisa dilihat kapok pegawai 1, kapok pegawai adalah 1.000, kapok pegawai 1 juga 1.000, kapok pegawai 2 juga 1.000. Sama. Oke, lah terus ini kan tadi tunjangan dosen sama tunjangan dokter tuh beda, Bu. Kalau kapoknya sih memang sama, tapi kalau ini total gajinya kan beda tadi. Ya, mari kita coba ya. Kita coba tampilkan system.out print line gaji total pegawai. Gaji total pegawai. Nah, ingat ya di dalam kelas pegawai tadi untuk menghitung gaji total dia butuh parameter dia butuh argumen untuk dimasukkan ke parameter tunjangan. Maka di sini pegawai ini kan dia tidak punya informasi apa-apa. Ketika kita mau memanggil total gaji berarti kita harus ngisi tunjangannya mau nggak mau meskipun 0 ya. Pek dot total, dia punya metodenya total gaji tapi kan dia nggak punya parameternya, nggak bisa otomatis ya. Pek apa tadi namanya? Pak Bentar, apa namanya tadi? Bener ya? Total gaji. Pak total gaji. Benar. Nah, tunjangannya ini di sini kita harus masukkan karena dia tidak ada otomatis di situ. Kita masukkan misalnya tunjangannya adalah 50 gitu deh. By default tunjangan gajinya 50 kalau pegawai tok. Oke, kemudian kita lihat kalau dia seorang dosen. Gaji total dosen ya, pek 1 ya, pek 1 kemudian total gaji. Ingat dia di sini juga butuh masukan tunjangan ya. Dia juga butuh masukan tunjangan. Kalau kita mau mengakses seperti ini kita butuh masukan. Nah, bagaimana kita mengakses tunjangannya? Kita lihat di bagian dosen. Nah, ini tunjangan sifatnya adalah default ya. Kita tidak menentukan modifiernya apa sehingga dia masih bisa diakses kecuali dari subclass yang beda package. Oke, lanjut. Berarti kita bisa memanggil tunjangan dari sini. Tinggal kita panggil saja pegawai 1. Kita ambil tunjangannya siapa? Tunjangan dari pegawai 1 dot tunjangan. Nah, ini sudah jadi parameternya. Sekalian kita tulis untuk dokternya. System dot out dot print line. Gaji total dokter plus pek 2 dot total gaji kita isi dengan pek 2 dot tunjangan ya. Mari kita lihat. Nah, ini mungkin kita komen dulu biar nggak ganggu. Kita lanjut. Nah, gaji total pegawai 10.50 ya karena kita tambah 50
total dosen 3.000 dan total dokter 5.000. Nah, artinya apa? Kita bisa mengakses metode-metode dari dalam kelas pegawai. Sebagai seorang dosen bisa mengakses metode dari kelas pegawai, plus dia juga bisa mendapatkan atribut-atribut dari dirinya sendiri. Tunjangan kan di sini beda ya. Nyatanya hasilnya dosen dan dokter beda. Meskipun sama-sama menggunakan metode total gaji karena parameter yang kita masukkan dari masing-masing kelasnya sendiri. Nah, berikutnya kita akan coba manfaatkan metode tampilkan yang ada di kelas dosen dan juga kelas dokter ya. Oke, mungkin kita ini dulu ya. Kita komen dulu biar nggak ganggu. Ya. Oke, mungkin di sini aja kali ya biar bersih. Saya nggak terlalu suka agak ribet. Oke. Nah, kelihatan bersih. Oke, lanjut. Sekarang saya akan menggunakan input, maka saya menggunakan scanner. Saya bikin scanner input. Saya bikin input dari scanner. Kemudian new scanner system.in. Oke. Nah, kemudian saya tulis untuk apa ya, untuk mempercantik ya, print line, masukkan nama dosen. Jadi biar si objek pegawai 1 pek 1 dan pek 2 ini biar punya nama. Ini kan objeknya. Nah, kita kasih nama objeknya, kan tadi di sini masing-masing sudah kita set ada string nama ya. Oke, mari kita isi. Masukkan nama dosen. Oke. Kemudian kita string nama dosen diisi dengan input.next line. Ya. Nah, hal yang sama juga untuk dokter. Sistem out, kita kasih nama dokternya. Masukkan nama dokter. Bikin lagi tempat untuk nyimpan namanya. String nama dokter diisi dengan input.next line. Ya, kita sudah menyiapkan tempat untuk menyimpan nilai-nilai dari inputan user. Sekarang saatnya kita melakukan apa? Set kepada nama-nama dokter dan juga dosen tadi itu. Jadi kita set inputnya tadi, nama dosen dan nama dokternya ini kita set sebagai nama dalam masing-masing objeknya. Menggunakan apa? Menggunakan metode set nama yang tadi kita sudah bikin. Nah, dengan metode set nama ini nanti kita masukkan namanya ya, masukkan namanya di sini sebagai argumen, masukkan panggil metode set nama, maka nama yang tadi dimasukkan akan menjadi nama dari si objek. Mari kita buat pek 1 ya. Set nama diisi dengan nama dosen ya. Sekarang kita mengisi nama dari pek 1. Pek 2 set nama diisi dengan nama dokter. Nah, yang berikutnya adalah ya, terakhir kita tinggal tampilkan saja hasilnya. Kita panggil metode tampilkan. Dari pek 1 kita tampilkan. Harusnya dia adalah metode dari kelas dosen. Berarti harusnya tampilannya nanti ada 2 baris ya. Yang atas adalah nama, yang bawah adalah gaji. Sementara untuk pek 2 tampilkan, seharusnya dia akan muncul tampilkan dari kelas dokter, yang mana ada 3 baris. Baris pertama adalah nama, baris kedua adalah saya seorang dokter, yang ketiga adalah total gajinya plus tunjangan. Ya, karena total gajinya itu kan gaji pokok plus tunjangan ya, itu sih maksudnya. Oke, lanjut.
Mari kita tampilkan. Masukkan nama dosen, misalnya nama dosennya Isna. Masukkan nama dokter Alfi. Nah, kita lihat di sini. Nih ya. Nama saya Isna, total gaji 3.000. Nah, ini untuk yang dosen ya, karena dia dosen cuman ada 2 baris. Kan? Betul ya? Ini berarti objek dosen. Oh ya, betul. Isna ini objek dosen. Kemudian bagian ini ada 3 baris. Ini pasti punyanya si pegawai 2 ini punyanya si kelas dokter. Jadi dia adalah objek dari kelas dokter. Gitu. Nah, oke, itu saja teman-teman mungkin untuk video singkat ya tentang inheritance. Insya Allah di kesempatan lain nanti kita lebih detail lagi di konsep OOP-nya. Terima kasih.